Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Rasiddin, NIM 1703010053, Minat Ilmu Tanah 2017. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Insinyur Jamila MP, yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Video ini dibuat untuk memenuhi komponen penilaian praktikum mata kuliah pengelolaan lahan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang permasalahan dan pengendalian yang dapat kita lakukan pada beberapa tipe lahan rawa yang diambil dari 4 jurnal yang berbeda yang telah saya review sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita kepada jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama adalah jurnal mengenai lahan rawa pasang surut. Judul jurnal yang pertama ialah Upaya Perbaikan Pengelolaan Lahan pada beberapa tipe luapan untuk meningkatkan produktivitas jagung 01 lahan rawa A pasang surut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke permasalahan jurnal yang pertama, yaitu jurnal tentang lahan rawa pasang surut. Lahan rawa pasang surut memiliki kesuburan tanah yang rendah dan memiliki kendala dan masalah yang bersifat spesifik seperti salinitas tinggi dan adanya unsur hara yang beracun seperti Al3 positif dan Fe2 positif, serta terlindinya basa-basa seperti kalsium, magnesium, dan kalium, dan kelarutan Al3 positif dan Fe2 positif yang tinggi akan mengakibatkan kahar unsur hara seperti fosfor, Cu, Zn, dan boron. Pada tipe luapan A dan B, lahan dipengaruhi oleh pasang surut. Lahan dan sebagian tanaman akan tergenang. Tanah akan mengalami jenuh air atau saturasi. Terjadi tekanan aerasi. Semua pori-pori tanah terisi oleh air dan menghambat proses difusi oksigen, sehingga respirasi yang diperlukan akar menjadi terganggu. Permasalahan pada tipe luapan C dan D sebenarnya tidak terlalu signifikan. Pada tipe luapan C, meskipun tidak terluapi oleh air pasang surut, namun jeluk muka air tanahnya kurang lebih 20 cm, lebih dangkal tentunya daripada tipe D, yaitu sekitar atau berkisar antara kurang lebih 60 cm. Pada kondisi ini disebut dengan kondisi water table, di mana kondisi water table terjadi pada kedalaman lebih kurang 50 cm dari permukaan tanah, dan masih mampu memberikan kelengasan tanah di daerah perakaran pada tanaman sekitar 10-15%. Sedangkan water table pada tipe luapan C, yaitu pada kedalaman kurang lebih 20 cm, memberikan kelengasan tanah sekitar 20-50%. Nah, pada kondisi lengas tanah 50%, sebagian udara akan terjebak diisi oleh air, sehingga oksigen masuk ke dalam tanah menjadi berkurang. Oksigen tidak lancar, sehingga proses respirasi akar tanaman menjadi terganggu. Akibatnya, proses pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Oleh karena itu, tipe luapan C memberikan pertumbuhan jagung yang lebih rendah daripada tipe luapan D. Nah, sekarang kita masuk kepada penyelesaian permasalahan yang terdapat pada lahan rawa tersebut. Yang pertama ialah teknologi pembuatan gulu dan lahan rawa pasang surut dengan tipe luapan A dan B mengakibatkan jalur gulu dan tanaman jagung tidak terjadi genangan, tidak jenuh air, dan tanah dalam keadaan kecukupan lengas. Akar tanaman dalam kecukupan oksigen, sehingga laju difusi dan proses respirasi akar tanaman berjalan dengan baik. Akibatnya, pertumbuhan tanaman akan berjalan dengan baik pula. Dan yang kedua ialah pada tipe luapan C dan D, pengairan sistem konservasi pada saluran kolektor dimanfaatkan untuk penyiraman lahan pada waktu kekeringan. Oleh karena itu, tanah tetap terjaga dalam kondisi kecukupan lengas, tanah tidak mengalami cekaman aerasi atau kekeringan, laju difusi berjalan dengan lancar, dan proses respirasi akar tanaman berjalan dengan baik. Setelah jurnal yang pertama, sekarang kita masuk kepada jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini adalah jurnal mengenai lahan rawa gambut. Judul jurnal yang kedua ialah
potensi, permasalahan, dan kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan hutan dan lahan rawa gambut secara lestari. Yang pertama ialah bahwa rawa gambut merupakan habitat gambut yang memiliki unsur hara mineral yang sangat miskin, baik unsur hara esensial maupun unsur mikro, seperti kuprum dan zinc. Dan yang kedua ialah pemanasan secara langsung dapat mengakibatkan irreversible drying atau kering yang tidak dapat kembali. Pada permukaan lapisan gambut akan berubah menjadi dry pelt atau hydrophobic peat soil, yang artinya tidak akan ada aktivitas biologi yang mungkin hidup di lahan tersebut. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah kebakaran. Kebakaran merupakan hal yang paling sering terjadi di lahan gambut. Nah, kebakaran ini akan mengakibatkan mineral dan nutrisi yang ada pada lahan tersebut menjadi hilang. Selain itu, abu hasil pembakaran akan tercuci dan masuk ke lapisan akar. Nah, sekarang kita masuk kepada penyelesaian permasalahan yang terjadi pada lahan gambut tersebut. Yang pertama ialah hutan rawa gambut yang masih ada, kita jaga kelestariannya bersama-sama. Di lain pihak, jika ada hutan rawa gambut yang telah mengalami degradasi, seharusnya kita harus melakukan rehabilitasi dan revegetasi. Dan yang kedua ialah diharapkan tidak ada konversi lahan rawa gambut untuk kepentingan lain dalam upaya mempertahankan kelestarian fungsi ekologis dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir atau yang ketiga ialah pembuatan drainase dalam sebaiknya dapat dihindari. Apabila pembuatan drainase tersebut telah dilakukan, hal ini perlu hati-hati dengan mengantisipasi subsidensi dan terjadinya emisi karbon. Penurunan muka air tanah dijaga tidak terlalu lama dan menjaga pembasahan gambut di atasnya untuk menjaga subsidensi dan tereksposnya lapisan pirit yang bersifat racun untuk tanaman. Setelah menjelaskan lahan rawa pasang surut dan lahan rawa gambut, sekarang kita masuk kepada jenis tipe lahan yang ketiga, yaitu tipe lahan rawa sulfat masam. Judul jurnal yang ketiga ialah Bioleasing untuk meningkatkan produktivitas lahan sulfat masam aktual untuk tanaman padi. Permasalahan utama lahan sulfat masam di jurnal ini ialah permasalahan yang disebabkan oksidasi pirit. Lahan rawa sulfat masam tersebut mempunyai horizon sulfurik yang disebabkan oleh teroksidasinya pirit. Kemasaman tanah mencapai pH 3,44 yang diakibatkan hancurnya kisi-kisi liat, sehingga ion Al3 positif sangat dominan dalam kompleks jerapan. Nah, degradasi lahan sulfat masam ini dapat disebabkan antara lain akibat reklamasi lahan melalui pembuatan saluran drainase dan kesalahan dalam pengelolaan lahan. Perbaikan sifat kimia pada lahan sulfat masam yang terdegradasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Di antaranya, percepatan oksidasi dan pencucian dengan mikroba atau bioleasing atau pelindian. Setelah menjelaskan 3 tipe lahan rawa sebelumnya, kita masuk kepada tipe lahan rawa yang terakhir, yaitu tipe lahan rawa lebak. Judul jurnal yang terakhir ialah Peluang Peningkatan Produksi Padi di Lahan Rawa Lebak Lambung. Permasalahan rawa lebak yang terdapat pada jurnal yaitu kendala utama pada pengembangan usaha tani di lahan rawa lebak ialah genangan pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau yang belum dapat diprediksi. Selain itu, masalah air juga menjadi kendala utama lahan rawa lebak di Lampung, terutama pada lebak dangkal. Masalah ini sulit diatasi oleh petani secara individu, karena kelebihan air atau kekeringan tidak hanya terjadi pada lahan individu, tetapi dalam satu hamparan, sehingga peran pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengatur tata air lahan rawa lebak. Penyelesaian yang dapat dilakukan terkait permasalahan yang terdapat pada lahan rawa lebak ialah dengan 1. Peningkatan indeks pertanaman. 2. Pendekatan pengelolaan hama terpadu. 3. Penggunaan varietas unggul spesifik lokasi. 4. Pengelolaan hara secara spesifik lokasi. 5. Pengelolaan air secara optimal. 6. Pengelolaan hama penyakit tanaman secara terpadu. Dan 7. Menggunakan alat atau mesin pertanian secara terpadu.
Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai permasalahan dan pengendalian mengenai permasalahan yang terjadi pada beberapa tipe lahan rawa yang saya review jurnalnya sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.